Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat. Kekenyangan makan lontong ya. Sekarang rating paling tinggi lontong sama bakwan. Betul nggak? Ada korma ditutupin sama bakwan. Jadi makannya bakwan sama lontong. Padahal kalau kita makan korma itu sunnah, betul nggak? Kalau nggak ada kurma kita minum yang manis-manis, betul. Kalau nggak ada yang manis-manis kita minum air putih 3 kali tegukan, itu sunnah. Sekali lagi ya. Kira-kira kuat berapa jam nih? Kalau sampai pagi bapak-bapak di sini saya pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahrul ramadana mu'allakun bainas samai wal ard wa la yurfa'u ila Allah illa bi zakatil fitri. Al-hadis, sadaqallahul azim. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Haji Ustadz Haji Ihsan Asibuan selaku DKM Masjid Kuba. Mohon maaf ini kalau namanya salah ya. Ada gelarnya nggak belakangnya? MA terus apa lagi? LC. Kalau saya PBR bilangnya, Pesantren Balai Rombeng. Pesantren Balai Rombeng. Yang ngajinya ngaji kitab awamil yang bahasanya bahasa Jawa sama Sunda. Utawi oranana tegese manjing sirawo, gitu dah bahasanya. Tapi alhamdulillah berkah. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Ihsan diberikan keberkahan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dapat memimpin DKM sampai kiamat kurang seminggu. Repot sampai kiamat mah. Dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Masjid Kuba Al-Mukarram Ustadz Haji Khairuddin. Beliau emang selalu ketemu saya, rumahnya di belakang sana ya, di pojokan kan, iya dekat rumah saya. Masya Allah, beliau kalau jadi imam itu luar biasa, suaranya enak didengar. Alhamdulillah, makanya di sini banyak yang suaranya enak-enak nih. Enak didengar apa enak agak didengar? Enak didengar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sudah diberikan kesehatan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga yang sama-sama kita hormati Tuan Imam. Nah, ini kalau ini LC beneran ini mah. Kalau saya LC goro-goroan. LC lulusan Cisauk. Kalau ini mah bener. Ini kawan saya kenal beliau. Ya, saya doakan mudah-mudahan sudah diberikan kesehatan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga yang sama-sama kita hormati besti saya nih, Haji Fahrudin. Dengan namain Ki Hajinya doang. Namanya sama guru saya yang punya pesantren Ghusul Ibad.
Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, amin. Panjang umur, amin. Murah rezeki, amin. Tambah bini. Ini ada bininya kagak bisa diancam pulang nih. Dan juga sama-sama kita hormati jamaah sekalian, sidang sholat Isya dan sekaligus sholat tarawih yang mana mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini, malam yang keberapa ini, Pak? Malam yang ke-19. Kita masih berkumpul di masjid ini dalam rangka sholat Isya dan sekaligus sholat tarawih. Ini kira-kira malam ke-19 ada kemajuan apa kemunduran nih? Ada yang lagi di pojok dempet. Ada kemajuan, alhamdulillah. Malam 10 terakhir nanti sholatnya di mana nih? Di Nabang. Oh enggak. Alhamdulillah. Kalau bapak-bapak mah enggak mikirin baju, kagak mikirin kue, kagak. Mikirin kue enggak, Pak? Mikirin baju kagak mikirin duitnya ya? Iya. Tapi alhamdulillah, malam ke-19 ini kita masih diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah. Amin. Sehingga kita dapat kumpul di masjid ini dalam rangka sholat tarawih. Mudah-mudahan duduknya kita di sini, kumpulnya kita di sini, melaksanakan ibadah, mendapat ridhoan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita, baginda alam, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kita pengikutnya yang istiqamah, yang insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pak, girang nggak ketemu bulan Ramadan? Girang nggak? Dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila umatku tahu tentang kebaikan di bulan suci Ramadan ini, niscaya umatku pasti 1 tahun akan dijadikan Ramadan. Kira-kira sanggup nggak? Pak, cicing wae. Sanggup kagak? Oh serius ini. 1 tahun Ramadan sanggup nggak? 30 hari aja lama banget nunggunya, betul nggak? Nah, kalau beduk maghrib nyiumin timun suri, betul? Ini kalau seandainya umatku tahu, ya Allah, kenapa? Karena keberkahan itu ada di bulan Ramadan, betul? Terkumpul semua di bulan Ramadan. Apalagi kita di bulan Ramadan ini, ya Allah ya Rabb, banyak kita duduk di masjid. Ngapain? Yaitu kita itikaf di masjid, kita mohon ampun kepada Allah. Apalagi kita melaksanakan sholat malam yang kita laksanakan setiap malam setelah sahur atau sebelum sahur, kita melaksanakan yaitu sholat sunat tahajud. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang bangun tengah malam, berdiri melaksanakan sholat, maka dosanya akan diampuni dari sampai sekarang. Alhamdulillah. Kira-kira tahajudnya ditinggalin gak nih? Laksanakan. Rasulullah SAW melaksanakan sholat tahajud itu tidak pernah ditinggalkan sampai kakinya bengkak, Pak. Karena saya mau tanya nih, jamaah banyak yang kakinya bengkak. Urat asam urat. Asam urat Ustaz, masalah saya bengkak dari kaki sampai pala, nah itu mah gemuk namanya. Alhamdulillah. Makanya jangan sampai kita tinggalkan ini. Apalagi di bulan Ramadan ini, setelah kita berpuasa di bulan Ramadan ini, kita dianjurkan untuk melaksanakan yaitu yang namanya zakat fitrah. Rasulullah SAW bersabda, "Sahur Ramadana mu'allaqun baina sama'i wal ard wa la yurfa'u ila Allah illa bi zakatil fitri." Puasa Ramadan itu tidak akan diangkat menghadap Allah, melainkan akan digantungkan di antara langit dan bumi ila bi zakatil fitri, kecuali dengan zakat fitrah.
Imam Syafi'i menganjurkan kita zakat fitrah yaitu dengan beras. Berapa liter Pak? 3 liter setengah. Imam Abu Hanifah berapa liter? Menganjurkan kita yaitu 4 liter setengah atau 5 liter. Bahkan Imam Abu Hanifah membolehkan dengan uang. Akan tetapi dengan zakat fitrah inilah dapat mensucikan diri kita, membersihkan diri kita dari apa? Dari segala noda dan dosa. Makanya banyak banget dosa kita, betul nggak? Kalau keluar maksiat banyak kagak Pak? Pak, kalau keluar maksiat banyak kagak? Banyak. Makanya puasa lebih baik di rumah, betul nggak? Kita baca Al-Quran. Ini bagusnya di bulan suci Ramadan. Kita mengeluarkan zakat fitrah untuk mensucikan diri kita. Bahkan tuh zakat fitrah bisa menebus segala dosa-dosa kita. Dari yang kapan? Dari yang dulu sampai sekarang. Dulu dosa kita banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan suci Ramadan ini kesempatan yang baik buat kita, kesempatan yang bagus buat kita. Kenapa? Karena kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kita lihat tetangga kita lihat saudara kita, banyak yang sudah meninggal dunia, betul. Makanya sekarang pintu tobat Allah buka. Bahkan kalau kita di bulan suci Ramadan ini kita bersedekah, memberikan itu sedekah, jangankan uang, memberikan makan aja nih, makan kepada orang yang mau buka puasa, itu nanti di hari kiamat kita tidak akan diberikan haus dan lapar. Yang semua pada haus dan lapar. Kenapa? Karena termasuk kita yaitu orang yang sangat dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kumpul nih Pak keberkahan di bulan Ramadan. Kita lihat tuh, banyak yang dagang dari ujung ke ujung. Dagang apa Pak? Dagang lontong. Sama kagak lontongnya? Sama. Isinya kornet, yaitu oncom. Betul? Lah iya. Itu lontong sama dari ujung sampai ujung, bakwan sama dari ujung sampai ujung. Tapi alhamdulillah berkah. Betul nggak? Benar nggak? Nah, apalagi kita mengeluarkan sebagian harta kita di jalan Allah. Yang harta itu yang nanti akan menjamin kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Artinya apa? Rezeki yang kita punya sedikit kita keluarkan itu menjadi obat buat kita. Makanya kalau kita punya rezeki jangan pelit. Jangan pelit. Tahu pelit Pak? Udah pelit medit, udah medit buntut kasiran, udah bandit buntut kasiran apalagi? Bahkan udah bahil pantat kuning. Semuanya ada di situ. Ibarat makan ikan Pak. Makan ikan itu ikan di presto. Udah di presto tulangnya sampai empuk banget. Dimakan semua, dia punya kucing melongo, baiklah habisin. Bener nggak? Ini orang pelit Pak. Ya Allah. Ibarat laron yang muter aja di situ, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya pertolongan, betul? Nah, pertolongan kita apa? Kita punya sodako. Makanya as-sodako itu terpaul bara. Sodako itu menolak segala bala, penyakit buat kita. Musibah yang terjadi, hujan, angin puting beliung, betul? Terus apa lagi Pak? Hujan es. Haji Fahrudin hujan es sudah nyiapin sirup dia. Bener nggak? Apalagi longsor, betul? Bagaimana caranya? Dengan ibadah yang kita lakukan, sholat. Dengan yang lain kita lakukan selain itu, sedekah yang kita lakukan, betul? Kita berikan kepada anak yatim, kita berikan kepada masjid. Apalagi nih masjid membutuhkan buat sedekahnya. Kenapa? Anak jariah buat kita. Nih masjid kalau masih dijalankan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pahalanya ngalir sampai kapan? Sampai di masjid berhenti. Sampai di masjid nggak ada yang sholat. Tapi alhamdulillah di masjid yang sholat penuh. Setahun sekali doang kali. Enggak. Kalau subuh sampai keluar sampai mana nih Pak?
Sampai luar. Luar mana, Pak? Oh, luar. Tapi alhamdulillah, udah imamnya cakep-cakep, suaranya enak-enak, apa lagi? Betul nggak? Diimamin sama suaranya bagus, mahrotnya dapat. Alhamdulillah. Ini suatu kebanggaan buat kita. Apalagi kita di luar sana jarang sekali untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan yang baik. Kapan lagi kita untuk bersedekah dan kapan lagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau zakat yang dijalankan setahun sekali, zakat fitrah, kita maksimalkan. Jangan sampai ini zakat tidak maksimalkan. Kenapa? Karena ini zakat buat siapa? Buat mustahik. Yang mana mustahik ini adalah membutuhkan uluran tangan dari kita semua. Tapi saya yakin kalau di sini mah orangnya kaya-kaya semua. Alhamdulillah. Mobil mah ada, barang sepotong ada. Mobil sepotong ada? Nggak ada mobil sepotong mah utuh, ada nggak? Tapi alhamdulillah, walaupun kita kaya nggak kaya banget, yang penting kaya hati, betul nggak? Bener nggak? Nah iya, jaminan kaya harta nggak bisa menjamin kita masuk surga, tapi kaya hati bisa menjamin masuk surga. Kenapa? Laisal gina an kasratil arabi, walakin gina nafsi. Ini yang benar, kekayaan itu adalah kekayaan hati kita yang suka membantu, suka memberi, suka mengasihi. Betul. Tetangga lagi kesusahan, kira-kira dilongok kagak tuh? Pak, tetangga lagi kesusahan, kira-kira dilongok kagak? Ngapain? Oh, lihat-lihat tetangga kita, ya Allah. Kita makan kenyang, tetangga kita, ya Allah, boleh kenyang makannya, hati-hati. Ibadah kita bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tetangga kita muslim. Betul. Kita lihat tetangga kita, makanya kalau sama tetangga kudu akur. Punya tetangga kagak akur repot. Punya tetangga beli mobil puyeng palanya. Beli motor koyo ditaruh. Beli rumah dikerikin. Kerikin. Kita lihat tetangga kita, ya Allah, kehidupannya seperti apa. Ingat, kalau kita sakit terkena musibah, siapa yang menolong kalau bukan tetangga kita? Benar nggak? Siapa yang pertama kali ngurusin kita bukan tetangga kita? Betul. Saudara kita yang jauh, kita teleponin susah banget, tapi tetangga kita datang buat kita, nganterin kita ke rumah sakit. Makanya di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, jangan sampai kita tinggalkan kebaikan-kebaikan ini. Apalagi bilangin sama istri kita, kalau masak yang namanya kolak biji beton. Kolak biji beton apa ya? Biji salak. Biji salak udah kagak trending, biji beton sekarang. Bagi tetangga. Walaupun sedikit kita bagi, insya Allah sampai keberkahannya buat kita. Betul. Kalau kita punya rezeki sedikit, bagi. Jangan sampai kita termasuk orang yang pelit. Nauzubillah min jalik. Bahkan Rasulullah menganjurkan kepada kita. Dikatakan hus amwalihim. Dikatakan apa itu? Dikatakan hus itu adalah ambillah. Pinta tuh. Datengin. Kalau emang dia kaya, pinta, datengin. Karena apa? Karena ini hus ini ada kalimat perintah. Ilmu dore, kalimat perintah. Itu di zaman Rasulullah SAW, Pak. Kalau urusan yang namanya zakat, didatengin, dipinta, atau diingatkan. Pada dengar sejarah yang namanya Salabah. Kenapa? Didoakan oleh Rasulullah. Dari dia punya kambing satu, didoakan. Ya Rasulullah, doain saya supaya jadi orang kaya. Doain sama Rasulullah. Dikasih kambing satu. Cewek lagi bunting, kagak ada bapaknya, dikasih. Itu Salabah sholatnya seminggu sekali datang, repot ngurusin kambing. Lalu banyak kambingnya, sholatnya sebulan sekali ke masjid, sampai setahun sekali itu Salabah. Betul. Nah ketika itu ditegur, suruh pinta zakatnya, nggak mau, dia lupa.
Ketika dia kaya dia lupa, dia miskin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaya dia lupa, dijatuhin miskin lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantas orang miskin naik ke balai. Paham Pak? Udah miskin sombong namanya kue cucur ganda suri. Udah miskin kagak tahu diri. Naudzubillah min dzalik. Makanya alhamdulillah orang sini mah nggak ada nih orangnya kaya-kaya semua tapi baik. Alhamdulillah orang sono yang kayak begitu cuma pindahan sini. Naudzubillah min dzalik. Makanya tuh Pak, jangan sampai Pak. Siapa lagi korun? Sejarahnya betul didoakan oleh Rasulullah SAW. Jadi orang kaya tuh sampai dia lupa mengeluarkan zakatnya, sampai dia maksimalkan zakatnya, sedekahnya dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Dipendam dia ke bumi sama harta-hartanya. Nauzubillah min dzalik. Makanya jangan sampai Pak, harta yang kita punya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Betul? Akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita ingatkan, harta yang kita punya itu adalah doanya semua para orang-orang miskin. Yang mana doa itu sampai kepada kita. Kita lihat orang-orang yang miskin, kalau doa banyak yang dipanjatkan, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal al ahya'i minhum wal amwat. Didoain semua kita, tapi kita tidak tahu itu doa yang nyangkut dari orang miskin ke doanya kita, ke diri kita sampai kita kaya. Kalau kita kaya, kita kudu ingat dong. Kita punya masjid yang dekat, betul. Punya anak yatim, punya orang susah, sedikit kita keluarkan untuk anak yatim ataupun orang susah. Insya Allah Allah akan ganti kepada kita dari satu butir benih atau biji bayam sampai 100 biji. Allah berikan pahala buat kita. Alhamdulillah. Jadi intinya, yuk saya mengajak di bulan suci Ramadan ini untuk maksimalkan zakat fitrah kita. Jangan sampai zakat fitrah ini tidak maksimal. Artinya apa? Kita tegur saudara-saudara kita. Kita tanya saudara-saudara kita yang di samping kita, tetangga ataupun keluarga kita, udah zakat atau belum? Segera kita zakat. Betul? Jangan sampai biasanya nih kerja di sini nih. Kerja di sini. Untung di sini. Zakatnya di luar. Enggak jadi masalah sih. Enggak. Cuman coba kita minta keberkahan dari Allah di kampung ini buat kita. Kalau emang rezeki kita pengen manjang, yuk di kampung ini atau di masjid ini ataupun di komplek ini kita dawal dari sini, kita ingat dari kita susah dari sini dan kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari zakat itu yuk kita maksimalkan. Lalu apalagi sedekah kita yang setiap hari kita keluarkan tuh, yang teromol lewat ataupun melalui amplop, itu dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan. Jangankan yang namanya sedekah seperti itu, kita baca Quran aja satu huruf Allah berikan 10 kebaikan. Kita sholat sunnah, Allah balas pahala wajib. Kita sholat wajib, Allah balas 70 kali lipat. Alhamdulillah. Itu saja sekelumit dari saya. Saya juga mohon maaf Pak, banyak kekurangannya karena saya nggak ngikut sholat tarawih di sini karena ada pasaran ngaji kitab Fawaid karangan Habib Jen bin Smith di luar sana bersama santri-santri saya. Doakan mudah-mudahan saya juga di sini masih berjuang sebagai ketua lembaga dakwah FPI PRON Persaudaraan Islam di wilayah Tangsel. Saya masih jadi ketuanya. Doain saya dan juga Habib Rizik, doain Habib Hanif, Habib Ahmad semuanya. Doain mudah-mudahan dimenangkan perjuangannya, diberikan kesehatan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhkan daripada orang-orang zalim. Amin ya rabbal alamin. Ala hajiniyah wa la rasulullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu saja dari saya, kurang lebih yang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.